Wah, lagi dan lagi ya, Bobi Nasution terlihat menggunakan istilah atau singkatan pada saat debat melawan Edi Rahmayadi. Nah itu juga apa? Langsung saya teringat pada Pilpres yang lalu ketika debat Cawapres yang diikuti oleh Gibran, Pak Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar. Pada saat lalu bahkan juga ada setidaknya protes lah ketika Gibran Rakabuming Raka mengajukan pertanyaan ke Muhaimin Iskandar terkait singkatan. Bahkan juga ada setidaknya pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mahfud MD juga singkatan. Nah, itu juga membuat kebingungan singkatan yang dipakai Gibran pada saat bertanya kepada lawan debat pada saat lalu. Dan akhirnya juga ada yang protes dan KPU akhirnya tegas lah untuk debat berikutnya tidak memakai istilah atau singkatan ya, dan akhirnya pun juga dipatuhi oleh peserta yang lainnya. Tetapi ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya kan dipertegas lah ketika debat jangan memakai istilah atau memakai singkatan, karena itu juga akan membingungkan peserta yang lainnya. Ini lagi dan lagi Bobi Nasution ya, menantu dari mantan presiden dari Jokowi, itu memakai singkatan. Wah, ini sungguh mengejutkan sekali ya. Bahkan Edi Rahmayadi juga protes ketika Bobi pakai singkatan di debat Pilgub Sumut. Wah, apakah ini juga termasuk jebakan ya? Ya kalau kita lihat pada saat lalu ketika Gibran Rakabuming Raka memakai istilah atau singkatan, itu terlihat lawan debatnya itu tidak mengerti apa yang menjadi pertanyaan dari Gibran. Pertanyaannya saja tidak mengerti, apalagi menjawab pertanyaan. Makanya kalau niat bertanya seharusnya juga diperjelas sedetil-detilnya sehingga mendapatkan jawaban yang menurut saya bisa melegakan. Tapi kita tidak tahu ya kalau pertanyaan dari Gibran pada saat lalu adalah jebakan, kita juga tidak tahu. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu Bobi Nasution seringkali juga menyindir dari Edi Rahmayadi terkait apa? Terkait jalan rusak di Sumut, dan bahkan ketika jalan bergelombang Bobi Nasution pada saat lalu, wah berarti kita sudah nyampe di Sumut, kurang lebih seperti itu. Nah, untungnya juga Edi Rahmayadi langsung membalas telak lah terkait sindiran dari Bobi Nasution tentang jalan rusak. Nah, itu jalan nasional, tugas dari Pak Mulyono, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan juga Edi Rahmayadi pada saat lalu juga mensekakmat lah dari Bobi Nasution ketika Bobi Nasution menyebut di Sumatera Utara itu banyak kutipan-kutipan, banyak pungutan liar, dan bahkan juga Edi Rahmayadi tidak tinggal diam, bahkan juga langsung mensekakmat. Setidaknya kalau ada kutipan atau pungutan, kenapa tidak dilaporkan? Nah, menurut saya peran dari masyarakat juga sangat diperlukan ya. Kalau memang ada kutipan, ada pungutan liar, seharusnya juga langsung dilaporkan. Dan kemungkinan juga Pak Edi Rahmayadi juga akan menindaklanjuti. Kemungkinan seperti itu ya. Nah, calon gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi menyebut bahwa masih ada pengutipan uang di sekolah-sekolah di Sumut. Calon gubernur Sumut nomor urut 2 Edi Rahmayadi menanyakan alasan Bobi tak melaporkan hal itu. Awalnya Edi tengah membahas soal angka partisipasi murni SMA di Sumut yang masih rendah. Edi lalu menyebut bahwa sudah ada 24 SMK SMA yang dibangunnya selama menjadi gubernur. APM saya, Gubernur Sumut, melengkapi 24 SMK dan SMA yang saya bangun. Saya bukan wacana, tapi kebutuhan kita sampai 96 dalam rangka melengkapi setiap setingkat SMA di seluruh kabupaten dan kota. Tapi bertahap, bertingkat, dan berlanjut untuk kita lakukan prioritas dengan memprioritaskan APBD kita minimal 20%, kata Edi saat debat pada 30 Oktober. Edi menyebut pembangunan itu sempat terhenti karena adanya refocusing anggaran ke COVID-19. Oleh karena itu, kata Edi, selama menjabat dia hanya bisa membangun 24 SMA, SMK. Dari 20% itu memang kita kemarin terhenti karena dilakukan refocusing untuk terjadinya darurat COVID-19. Ya seperti itu. Jadi Edi Rahmayadi bahkan juga mensekakmat lah terkait jalan rusak itu seharusnya dibangun oleh Pak Mulyono, yaitu Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga ketika Bobi Nasution ada menyebut ada kutipan dan pungutan, Edi Rahmayadi bahkan mensekakmat kenapa tidak dilaporkan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Edi Rahmayadi protes Bobi pakai singkatan di debat Pilgub Sumut. Calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi memprotes calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution yang menggunakan singkatan
singkatan saat bertanya di debat perdana pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada 30 Oktober. Saat bertanya, Bobi menggunakan kata UHC tanpa menjelaskan arti maupun kepanjangannya. Menurut Bobi, dengan anggaran yang ada, Provinsi Sumatera Utara seharusnya bisa UHC seperti Kota Medan. Kami hitung sebenarnya Sumut bisa UHC, tapi kenapa di masa Bapak Edi menjabat sebagai Gubernur Sumut lebih milih untuk beli ex Medan Club yang harganya 400 miliar lebih, sedangkan masyarakat kita berobat pun belum bisa menggunakan KTP, belum bisa gratis, kata Bobi. Kenapa lebih milih beli itu daripada menggratiskan kesehatan masyarakat? Nah, calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi pun protes Bobi menggunakan singkatan dalam pertanyaannya. Tadi disampaikan moderator kalau ada singkatan, dipanjangkan singkatan dan diterjemahkan. UHC Universal Healthcare itu yang dibanggakan, dengan KTP bisa berobat. Bukan itu persoalannya. Itu UHC adalah penerapan nasional untuk atasi BPJS yang belum bisa selesaikan masalah, kata Edi. UHC atau Universal Health Coverage merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Bobi pun menanggapi pertanyaan Edi dengan kembali menyinggung soal pembelian Medan Club. Ia juga mengoreksi pernyataan Edi soal UHC. Walaupun saya tadi mohon maaf bukan care tapi coverage. Yang saya tanya kenapa memilih beli 400 miliar beli aset hanya untuk nambah luasan kantor gubernur dibandingkan kasih uangnya agar masyarakat bisa berobat, kata Bobi Nasution. Ya seperti itulah. Ya tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa, tetapi memang yang jelas sih harus kita lihatlah program-program dari masing-masing calon gubernur ini. Kalau misalkan program-program dari Pak Edi Rahmayadi menurut Anda bagus dan bisa menyelesaikan permasalahan di daerah Sumatera Utara, menurut saya ya pilihlah Pak Edi Rahmayadi. Kalau menurut Anda program-program dari Bobi Nasution yang paling bagus dan bisa mengentaskan permasalahan di daerah Sumatera Utara, ya pilihlah Bobi Nasution. Menurut saya saat ini adalah menentukan calon pemimpin itu dari program-program yang akan dieksekusi pada saat menjabat sebagai gubernur. Menurut saya seperti itu. Pilihlah program-program yang paling bagus dan bisa mengentaskan permasalahan di daerah Sumatera Utara, dan menurut saya itu yang paling relevan ya. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.